Apa itu pengolahan buah-buahan? Jadi, pengolahan buah-buahan merupakan kegiatan produksi dengan bahan dasar buah-buahan yang dapat menghasilkan berbagai jenis produk olahan. Nah, contohnya itu banyak. Ada manisan buah, sirup buah, dodol buah, keripik buah, selai buah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis olahan dari buah-buahan. Yang pertama ada manisan buah. Manisan buah merupakan buah yang direndam dalam larutan gula pekat sehingga diperoleh buah yang manis. Nah, secara umum terdapat dua jenis manisan buah yaitu manisan buah basah dan manisan buah kering. Untuk manisan buah basah biasanya direndam di dalam air dan untuk manisan buah yang kering biasanya memiliki tekstur yang lebih renyah dan tentunya memiliki masa simpan yang lebih lama. Contohnya itu ada manisan buah pepaya, mangga, ceri, kedondong, dan masih banyak lagi. Dapat dilihat di gambar di samping. Secara umum, proses pengolahan manisan buah yaitu dimulai dari perlakuan pendahuluan yang terdiri dari sortasi, pengupasan, pencucian, lalu masuk ke tahap pengecilan ukuran, perendaman, penggulaan, dan jadi produk manisan. Nah, untuk proses pembuatan manisan buah yang kering, tentunya di dalam proses pembuatannya itu terdapat tahap pengeringan. Yang kedua yaitu ada sirup buah. Sirup buah merupakan larutan inti yang berasal dari buah. Sirup buah tidak bisa langsung diminum karena kandungan gula dalam sirupnya itu tinggi, berkisar antara 65%. Biasanya ditambahkan air sebelum diminum dan lebih nikmat jika dikonsumsi dalam kondisi dingin. Ciri-ciri dari sirup buah yaitu memiliki rasa buah yang asli, rasanya manis, aroma buah harum, warna sesuai dengan warna asli buah, dan larutannya itu kental. Contohnya itu ada sirup stroberi, leci, mangga, melon, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah produk-produk dari sirup buah yang sudah banyak ditemukan di pasaran. Secara umum, proses pengolahan dari sirup buah dimulai dari pemilihan bahan dasar, lalu masuk ke tahap pengupasan kulit, pencucian, pengecilan ukuran, pengambilan sari buah dengan cara diperas jika proses pembuatannya manual, lalu setelah itu masuk ke tahap penyaringan, pemasakan, sehingga menjadi sirup buah. Nah, dalam proses pemasakan ini tentunya ditambahkan larutan gula. Lalu yang ketiga ada sari buah. Sari buah merupakan sari atau filtrat buah yang melalui proses penghancuran buah dan penyaringan. Nah, sirup buah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi food ingredients, baik sebagai bahan utama maupun bahan tambahan dalam makanan olahan lain seperti es, jeli, dan puding. Nah, contoh dari sari buah ini bermacam-macam. Ada sari buah apel, sirsak, jambu, jeruk, nanas, dan lain-lainnya. Proses pengolahannya secara umum dimulai dari pemilihan bahan dasar, lalu masuk ke tahap pencucian, filtrasi, penggulaan, pemanasan, dan menjadi produk sari buah. Lalu yang keempat ada dodol buah. Dodol buah merupakan olahan dari buah yang memiliki cita rasa manis dan memiliki tekstur yang legit. Nah, untuk saat ini sudah banyak inovasi produk yang mengolah buah-buahan menjadi dodol. Contohnya itu ada dodol nanas, jambu, durian, sirsak, stroberi, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan dari dodol buah ini secara umum dimulai dari pemilihan bahan dasar, pemasakan santan, pemasakan tepung beras ketan, pengambilan daging buah, penghancuran, pencampuran, pemasakan, pendinginan, pemotongan, dan yang terakhir yaitu pengemasan. Selanjutnya yang keempat ada keripik buah. Keripik buah merupakan olahan makanan berbahan baku buah-buahan yang memiliki teksturnya. Pada umumnya dibuat melalui tahap penggorengan. Nah, tahap penggorengannya ini terdapat dua metode. Ada metode di fat frying dan vacuum frying. Nah, sama seperti dodol buah, untuk keripik buah pada saat ini juga inovasinya semakin berkembang. Sudah terdapat berbagai macam jenis keripik yang berbahan dasar dari buah-buahan.
Contohnya itu ada keripik apel, salak, nangka, dan lain-lain. Dapat dilihat di gambar di atas. Selanjutnya untuk tahap penggorengan dengan metode deep frying dimulai dari pemilihan bahan dasar, lalu masuk ke tahap pencucian, pengupasan, penggorengan, dan menjadi keripik. Nah, pada proses penggorengannya ini menggunakan minyak goreng yang cukup banyak. Lalu, pada penggorengan dengan metode vacuum frying dimulai dari persiapan bahan baku, persiapan mesin, lalu tahap penggorengan dan menjadi produk keripik. Nah, kunci dari penggorengan dengan metode vacuum frying ini harus memahami cara penggunaan alatnya. Lalu yang kelima ada sale buah. Sale buah merupakan olahan makanan yang terbuat dari buah yang diawetkan dengan cara pengeringan, baik secara alami maupun buatan. Contohnya yang sudah sering kita temui yaitu sale pisang. Proses pembuatannya itu ada dengan menggunakan metode tradisional dan modern. Untuk proses pembuatan sale buah secara tradisional dimulai dari pengupasan, pengerokan buah, pengeringan secara alami dengan menggunakan sinar matahari, lalu pengepresan, dan menjadi produk sale buah. Nah, namun pada metode secara tradisional ini, waktu pengeringannya itu tidak menentu. Jika sinar mataharinya cerah dan panas, proses pengeringannya itu akan semakin sebentar, begitupun sebaliknya. Lalu untuk proses pembuatan sale buah secara modern, dikeringkan dengan alat pengering yang suhu dan waktunya dapat diatur, sehingga menjadi lebih cepat. Dan yang ketujuh ada jam atau selai buah. Selai buah merupakan produk olahan buah yang dibuburkan dan dicampurkan dengan gula yang dimasak hingga menjadi kental seperti pasta. Contohnya ada selai nanas, stroberi, blueberry, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan selai nanas secara umum dimulai dari pemilihan bahan baku, pengupasan, pencucian, penghancuran, penambahan gula, pektin, dan asam, lalu masuk ke tahap pemasakan, pengemasan, exhausting, sterilisasi, dan pendinginan. Materi selanjutnya yaitu pengemasan produk. Apa itu pengemasan? Pengemasan merupakan salah satu cara dalam mengawetkan bahan pangan dengan menggunakan bahan pembungkus tertentu yang bahan sesuai dengan sifat masing-masing produk, sehingga terhindar dari kerusakan diakibatkan pengaruh dari luar. Nah, dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi utama dari pengemasan yaitu untuk melindungi bahan pangan dari kerusakan-kerusakan dan mempermudah dalam pengangkutan atau transportasi. Nah, di samping itu, ada juga fungsi lain dari pengemasan, yaitu yang pertama, untuk mempertahankan produk agar bersih dan higienis, kedua, dapat membantu dalam proses pengolahan, ketiga, mengurangi kemungkinan tercecer atau terbuangnya bahan selama distribusi, keempat, dapat mempertahankan gizi produk yang dikemas, dan yang kelima, sebagai alat pemasaran, media informasi sekaligus sarana promosi. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, kita dapat mengetahui betapa pentingnya pengemasan untuk produk-produk, terutama produk makanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi kemasan. Klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan frekuensi pemakaian. Terdapat tiga jenis, ada disposable, multi-trip, dan semi-disposable. Untuk kemasan jenis disposable, ini harus langsung dibuang setelah dipakai. Contohnya itu, ada bungkus plastik untuk es, permen, bungkus dari daun-daunan, dan kaleng hermetis. Jadi, untuk kemasan jenis ini tidak dapat digunakan berulang-ulang. Yang kedua ada kemasan jenis multi-trip, contohnya botol minuman, botol kecap, dan botol sirup, berhubungan dengan tingkat kontaminasi. Jadi, kemasan ini dapat digunakan kembali dengan syarat harus dibersihkan. Dan yang ketiga ada kemasan semi-disposable, digunakan untuk kepentingan lain oleh konsumen. Contohnya, botol untuk tempat air minum di rumah dan kaleng biskuit untuk tempat kerupuk, berhubungan dengan tingkat toksitas. Jadi, untuk kemasan jenis ini dapat digunakan berkali-kali dan fungsinya itu tergantung dari konsumen itu sendiri.
Klasifikasi kemasan yang kedua yaitu berdasarkan struktur sistem kemas atau kontak langsung produk dengan kemasan. Yang pertama ada kemasan primer, yaitu langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan. Jadi kemasan primer ini bersentuhan langsung dengan produknya. Contohnya ada kaleng susu, botol minuman, dan bungkus tempe. Yang kedua ada kemasan sekunder. Fungsi utamanya itu untuk melindungi kelompok-kelompok kemasan lain. Contohnya kotak karton untuk wadah susu dalam kaleng, kotak kayu untuk buah yang dibungkus, dan keranjang tempe. Dan yang ketiga ada kemasan tersier dan kuartener, yaitu mengemas setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier. Ini untuk kemasan kuartener. Nah, perlindungan selama pengangkutan ini adalah fungsi utama dari kemasan tersier dan kuartener. Contohnya ini yaitu jeruk yang sudah dibungkus, dimasukkan ke dalam kardus, dimasukkan ke dalam kotak, dan ke dalam peti kemas. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar di samping. Klasifikasi kemasan yang ketiga yaitu berdasarkan sifat kekekuan bahan kemasan. Yang pertama, ada kemasan fleksibel, merupakan bahan kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah. Contohnya yaitu plastik dan kertas. Lalu yang kedua ada kemasan kaku atau rigid, merupakan bahan kemas yang bersifat keras, kaku, tidak tahan lenturan, patah bila dibengkokkan, dan relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel. Contohnya yaitu kayu, gelas, dan logam. Dan yang ketiga ada kemasan semi kaku atau semi fleksibel, merupakan bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Contohnya yaitu botol plastik susu, kecap, dan saus. Klasifikasi kemasan yang keempat yaitu berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Yang pertama, kemasan hermetis yang tahan uap dan gas. Kemasan hermetis merupakan kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, atau uap air. Nah, selama masih hermetis, tidak dapat dilalui oleh bakteri, kapang, ragi, dan debu. Contohnya yaitu kemasan kaleng dan botol gelas yang ditutup secara hermetis. Yang kedua ada kemasan tahan cahaya, merupakan wadah atau kemasan yang tidak bersifat transparan. Contohnya yaitu kemasan logam dan kertas. Nah, untuk kemasan tahan cahaya ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan hasil fermentasi. Lalu yang ketiga ada kemasan tahan suhu tinggi. Bahan yang memerlukan proses pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi. Umumnya terbuat dari logam dan gelas. Klasifikasi kemasan yang terakhir yaitu berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan. Ada dua, yaitu wadah siap pakai dan wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Nah, wadah siap pakai ini merupakan bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna. Contohnya yaitu botol dan wadah kaleng. Dan untuk wadah siap dirakit atau wadah lipatan masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi, yaitu contohnya kaleng dalam bentuk lembaran atau flat dan silinder fleksibel.